Selamat datang kembali dalam penelusuran kita. Nah, kali ini kita mau coba menyelami satu bab khusus nih dari buku yang keren banget, Misbehaving, karya Richard Thaler. Iya, buku yang banyak mengubah cara pandang orang soal ekonomi ya. Betul. Kita fokus ke bab 7. Judulnya aja udah bikin penasaran, Bargains and Rip-Offs. Terjemahan bebasnya mungkin soal kapan kita merasa untung, kapan merasa kena tipu gitu kali ya. Bisa jadi gitu. Emang pas banget judulnya. Intinya kan, bab ini coba jawab pertanyaan yang, wah, kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Kenapa sih pas beli barang yang sama persis, kadang rasanya, wih untung banget dapat murah. Tapi lain waktu, beli barang itu juga rasanya kok kayak abis dikerjain ya. Pernah kepikiran nggak kenapa? Sering banget dan, Teller ini ngasih kita kacamata baru buat ngelihatnya. Bab ini ngenalin dua konsep penting banget. Yang pertama, acquisition utility atau ya gampangnya manfaat dapetin barangnya lah. Oke, manfaat akuisisi. Dan yang kedua, ini yang sering jadi biang keroknya nih, transaction utility, manfaat transaksinya. Dua hal ini yang ngejelasin kenapa kita sebagai manusia biasa gitu ya, bukan ikon super rasional di buku-buku teks. Haha, si ikon lagi ya? Iya sih, ikon lagi. Kenapa kita tuh reaksinya sama harga bisa lebih heboh, lebih dari sekedar nilai barangnya itu sendiri. Ini udah masuk ke psikologi di balik label harga gitu. Wah, menarik banget. Jadi bukan cuma soal barangnya apa, harganya berapa, selesai. Oke. Nanti kita bakal lihat contoh-contoh klasik yang Thaler pakai kayak teka-teki beli bir di pantai itu. Ah iya, yang itu terkenal banget. Sama kasus nyata yang, wah, cukup dramatis ya, soal strategi harga baru JCPenney beberapa tahun lalu yang malah jadi bumerang gitu. Siap nih kita bongkar psikologi harga. Siap dong, mari kita mulai. Oke, Taylor itu mulai bab 7 ini dengan pengamatan yang simple tapi dalam juga sih. Coba deh kita pikirin ya. Pas Anda bayar, katakanlah 50.000 buat makan siang yang biasa Anda beli. Secara sadar gitu, Anda ngerasa kehilangan 50.000 nggak sih? Iya juga ya. Kayaknya nggak terlalu gimana gitu ya, biasa aja. Nah, kenapa ya? Padahal kan uang kita jelas berkurang tuh. Itu dia pertanyaan pentingnya. Coba bayangin deh, kalau tiap kali kita keluar duit, sekecil apapun, kita ngerasain sakitnya kehilangan. Wah, hidup pasti sengsara banget ya. Iya juga, bisa stres tiap hari. Ini ada kaitannya sama konsep psikologi yang kuat banget, namanya loss aversion. Gampangnya, keengganan buat rugi. Riset tuh nunjukin rasa sakit karena rugi itu kira-kira 2 kali lebih kuat nyengatnya dibanding rasa senang karena untung dalam jumlah yang sama. Oh, jadi rugi 1.000 rasanya kayak kehilangan 2.000 gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, kalau tiap bayar parkir, beli kopi, rasanya kayak rugi bandar, ya kita mungkin nggak bakal mau beli apa-apa dong. Jadi, kayaknya otak kita punya mekanisme nih buat ngebasahin rasa sakit dari pengeluaran rutin, biar kita bisa jalanin hidup normal. Ah, jadi kayak ada bios psikologis gitu ya buat transaksi sehari-hari? Tapi gimana kita mutusin kapan harga itu rasanya pas, atau mahal banget, atau malah wah murah gila? Di sini kerangka kerja Thaler masuk kan? Tepat sekali. Thaler ngusulin buat ngerti keputusan beli kita sebagai manusia, kita perlu mecah nilai yang kita dapat jadi 2 bagian. Jadi nggak cuma hitungan simple ala ekon yang cuma lihat nilai barang ini lebih tinggi nggak dari harganya. Oke. Kita bedah nih 2 bagiannya. Yang pertama tadi namanya manfaat akuisisi atau acquisition utility. Ini kedengerannya kayak konsep ekonomi standar ya, mirip surplus konsumen gitu. Betul. Gampangnya gini, ini tuh nilai barang atau jasa buat Anda pribadi dikurangi harga yang mesti Anda bayar. Misalnya, Anda lagi nyasar di gurun, haus banget nih, sebotol air tuh nilainya bisa jutaan rupiah buat Anda. Wah iya ya. Terus Anda nemu ada yang jual 10.000. Nah, manfaat akuisisi Anda gede banget kan? Ini soal kepuasan dapat barangnya itu sendiri dibanding biayanya. Buat si ekon yang rasional banget, ya cuma ini yang harusnya penting. Oke, sampai sini masih logis lah ya. Tapi terus ada komponen kedua nih, yang kayaknya jadi kunci buat ngerti kelakuan aneh kita. Manfaat transaksi atau transaction utility. Ini soal apa lagi nih?
Nah, ini dia nih bagian yang seru dan seringkali lebih nendang dalam pengalaman kita. Manfaat transaksi itu nggak ada hubungannya sama sekali sama seberapa pengen atau seberapa butuh Anda sama barang itu. Oh, jadi bukan soal butuhnya? Bukan, ini murni soal persepsi Anda terhadap kualitas kesepakatannya. Dealnya bagus apa enggak gitu. Nah, ngukurnya gimana? Kata Thaler, ini selisih antara harga yang Anda bayar sama harga referensi di kepala Anda. Harga referensi? Maksudnya? Maksudnya, harga yang Anda anggap wajar atau harga yang Anda harapkan buat barang itu di situasi itu. Oh, jadi ini soal perasaan untung atau rugi dari transaksinya itu sendiri ya, bukan dari barangnya? Persis, itu dia intinya. Rasa seneng banget pas dapat diskon 50% buat baju yang sebenarnya nggak terlalu Anda butuhin. Nah, itu manfaat transaksi positif yang gede. Hahaha, sering banget tuh. Sebaliknya, rasa kesel karena harus bayar parkir 20.000 di tempat yang biasanya cuma goceng, padahal cuma bentang doang. Itu manfaat transaksi negatif yang nyebelin banget, meskipun 20.000 itu sendiri mungkin nggak seberapa buat Anda. Iya, ngerti. Rasanya kayak diperes gitu ya. Nah, itu kesenangan atau kepedihan dari dealnya, bukan dari barang atau jasanya. Dan inilah yang bikin kita, sebagai manusia, jadi terobsesi sama diskon, promo, dan perasaan dapat harga bagus. Biar lebih kebayang, kita masuk ke contoh klasik Tyler deh. Eksperimen bir di pantai itu. Bisa ceritain detailnya gimana? Oke, siap. Bayangin gini skenarionya. Anda lagi santai di pantai, panas banget, wah pengen banget minum bir dingin merek favorit Anda. Tiba-tiba temen nawarin, mau gue beliin bir nggak? Gue mau jalan bentar nih. Wah, baik banget temennya. Iya, terus dia jelasin, ada 2 pilihan tempat beli bir. Bisa dari bar di hotel resor mewah di ujung pantai sana, atau dari warung kecil ya agak kumuh gitulah deket pantai juga. Nah, teman Anda nanya, berapa harga maksimal yang lo mau bayar buat sebotol bir itu kalau gue belinya dari hotel? Oke, harga maksimal dari hotel. Terus dia nanya lagi, dan berapa harga maksimal kalau gue belinya dari warung? Penting dicatat nih ya, kata Toller, birnya tuh mereknya sama persis, ukurannya sama, dinginnya sama, dan bakal diminum di tempat yang sama juga ya di handuk Anda di pantai itu. Kalau pakai logika ikon, harusnya satu-satunya yang nentuin harga, ya seberapa pengen Anda minum bir itu aja kan, bukan dari mana belinya. Logikanya sih gitu, tapi hasil eksperimen Thaler yang udah diulang berkali-kali nunjukin hasil yang beda banget. Orang secara konsisten rela bayar jauh lebih mahal kalau bir itu dibeli dari hotel mewah dibanding kalau dari warung kecil. Oh ya? Berapa bedanya? Di studi aslinya tahun 80-an, rata-rata orang rela bayar setara $7.25 kalau bir dari hotel, tapi cuma $4.10 kalau dari warung. Wah, itu hampir 2 kali lipat loh. Cuma gara-gara tempat belinya beda. Gimana penjelasannya, Thaler? Ini pasti nyambung ke manfaat transaksi tadi kan? Tepat sekali. Kuncinya ada di harga referensi sama ekspektasi kita soal kewajaran. Kita semua kan tahu dan nerima aja kalau hotel mewah itu biaya operasionalnya tinggi, bangunannya bagus, pakai AC, stafnya berseragam, mungkin ada live music, pemandangan bagus, macam-macam lah. Iya, wajar kalau lebih mahal. Nah, jadi secara mental kita udah netapin harga referensi yang tinggi buat barang-barang di sana. Jadi bayar $7 buat bir di hotel mungkin agak mahal ya, tapi masih masuk akal lah, masih sesuai ekspektasi. Manfaat transaksinya mungkin agak negatif dikit atau netral aja. Oke, terus kalau yang warung? Sebaliknya, warung kecil, kita tahu biayanya jauh lebih rendah, nggak pakai AC, tempatnya sederhana, harga referensi kita buat bir di warung ya jauh lebih murah dong. Jadi kalau si warung nyoba jual bir yang sama persis seharga $7, kita bakal ngerasa itu nggak wajar banget. Kayak diperes tadi ya? Persis, rasanya kayak diperas. Manfaat transaksinya bakal negatif banget. Kita ngerasa kena tipu. Meskipun mungkin sebenarnya $7 itu masih di bawah nilai kepuasan kita minum bir pas lagi haus banget, itu manfaat akuisisinya positif. Jadi intinya di sini, persepsi kita soal wajar atau enggaknya sebuah harga yang dibentuk sama konteksnya, hotel versus warung, itu bisa lebih kuat pengaruhnya daripada nilai barang itu sendiri buat kita saat itu. Ini nunjukin betapa gampangnya rasa dari sebuah deal ngalahin logika nilai murni. Sensasi ditipu itu kuat banget ya, sampai bisa bikin kita batal beli barang yang sebenarnya kita mau. Bener banget. Dan ini bawa kita ke 2 akibat penting dari adanya manfaat transaksi dalam perilaku kita sehari-hari, yang sering bikin kita kelihatan nggak rasional dari sudut pandang ekonomi murni.
Pertama, ya kayak yang Anda bilang tadi, kita bisa aja ngehindarin pembelian yang sebenarnya nguntungin dari segi nilai barangnya. Kayak contoh si Dennis di studio bir tadi ya, misalnya dia sebenarnya pengen banget birnya dan rela bayar sampai $8 gitu ya. Manfaat akuisisinya tinggi. Tapi pas ditawarin bir dari warung harganya $5, dia malah nolak. Kenapa tuh? Karena harga referensi dia buat bir warung mungkin cuma $3. Jadi bayar $5 itu rasanya kemahalan buat konteks warung. Manfaat transaksi negatifnya minus $2 jadi lebih kuat ngalahin surplus konsumennya yang $3, 8 nilai 5 harga. Akhirnya dia nggak jadi minum bir deh, padahal sebenarnya mau dan harganya masih di bawah nilai buat dia. Gara-gara kesel sama dealnya ya? Oke, itu akibat pertama. Terus yang kedua? Kebalikannya. Persis, kebalikannya. Kita bisa kedorong lakuin pembelian yang sebenarnya sia-sia atau nggak optimal cuma gara-gara manfaat transaksinya positif gede banget. Ini pasti sering kejadian pas lagi ada diskon gede-gedean ya. Atau promo beli satu gratis satu gitu. Sering banget. Tyler ngasih contoh seorang wanita namanya Maya. Dia beli selimut musim dingin yang gede banget di toko. Harganya lagi diskon gede nih. Sama persis sama harga selimut ukuran normal yang sebenarnya lebih pas buat kasurnya dia. Waduh. Si Maya ini tahu sebenarnya selimut itu kegedean, bakal aneh jatuhnya. Tapi karena dealnya itu terasa luar biasa bagus, harga sama dapat ukuran lebih gede, dia tetap beli aja. Haha, ya ampun. Manfaat transaksi positifnya tinggi banget sampai ngalahin fakta kalau barang itu sebenarnya kurang pas buat dia. Manfaat akuisisinya lebih rendah dari ukuran normal. Dia ngerasa pinter karena dapat nilai lebih, padahal nilai lebihnya itu nggak bener-bener berguna buat dia. Itu contoh yang, kena bahmak rasanya. Kayaknya kita semua pernah deh kejebak gitu. Beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena sayang banget diskonnya kalau dilewatin. Nah, sekarang kita lihat gimana perusahaan coba manfaatin atau kadang malah gagal paham soal manfaat transaksi ini. Kasus JCPenney ini seru nih kayaknya. Iya, ini contoh klasik banget soal gagal paham psikologi konsumen. Beberapa tahun lalu JCPenney itu kan department store gede ya di AS, nyoba ngubah total strategi harganya. Waktu itu CEO barunya Ron Johnson, yang sebelumnya sukses banget sama Apple Store. Oh, dari Apple ya, pantes idenya mungkin agak beda. Nah, idenya tuh di atas kertas kedengeran bagus. Hapus semua diskon-diskonan palsu, kupon-kupon yang bikin pusing, harga coret, ganti aja sama harga jujur yang lebih rendah tiap hari, everyday low price. Si Ron Johnson ini malah terang-terangan nyebut harga retail yang dinaik turunin itu harga palsu dan pengen lebih transparan ke konsumen. Kedengerannya bagus dong ya. Logis, pro konsumen, gitu. Terus salahnya di mana? Salahnya, mereka ngeremehin banget betapa pentingnya si manfaat transaksi ini buat pelanggan setia mereka. Ternyata pelanggan department store kayak JCPenney itu senang sama proses berburu diskon. Oh, malah seneng ya? Iya, mereka suka dapat kupon di pos, nungguin sale gede, ngerasain sensasi pinter karena berhasil beli barang jauh di bawah harga asli yang dicohet itu. Nah, pas semua itu diilangin, ya hilang juga sumber kesenangan utama mereka pas belanja. Mereka kehilangan suntikan dopamin dari manfaat transaksi positif. Jadi meskipun harga akhirnya mungkin beneran lebih rendah secara rata-rata, pelanggan malah ngerasa ada yang hilang gitu ya, kesenangannya hilang. Betul banget. Penjualan JCPenney langsung anjlok drastis, puluhan % dalam waktu singkat. Ron Johnson akhirnya dipecat. Ini nunjukin kalau ngasih tahu pelanggan bahwa sumber kesenangan mereka, ngerasa untung dari diskon, itu palsu, wah itu ide yang buruk banget ternyata. Sampai segitunya ya efeknya? Iya, bahkan detail kecil kayak ganti harga akhiran 99 sen, misalnya $19.99, jadi harga bulat $20, itu ikut bikin persepsi negatif loh. Angka 99 tuh kan secara psikologis udah kayak ngasih sinyal, ini harga promo nih, atau harga bagus. Tapi kalau gitu, gimana dong sama perusahaan kayak Walmart atau Costco? Mereka kan sukses banget tuh pakai strategi harga murah tiap hari. Jarang banget ada diskon heboh atau kupon gitu. Kenapa mereka bisa? Bingkai dan konsistensinya. Walmart sama Costco itu nggak nyoba jadi department store premium yang sesekali ngasih diskon. Dari awal banget, seluruh citra dan pengalaman belanja di sana tuh dibangun di atas fondasi harga rendah di mana-mana kapan aja. Jadi udah image-nya gitu ya? Iya, mereka berhasil ngeyakinin pelanggan kalau masuk ke toko mereka aja itu udah tindakan pinter buat hemat duit. Jadi pelanggan ngerasain manfaat transaksi positif secara keseluruhan, bukan cuma dari 1-2 barang yang lagi diobral.
Oh, jadi beda ya cara mainnya. Beda. Mereka juga terus-terusan nguatin persepsi ini. Gudang gede yang kelihatan efisien, barang ditumpuk tinggi, dekorasinya minim, semua itu kayak ngirim sinyal kita fokus neken biaya buat Anda. Ditambah lagi program kayak jaminan harga terendah atau keanggotaan Costco yang ngasih kesan eksklusif buat dapat harga murah. Jadi mereka nyiptain ekspektasi yang beda. Pelanggan datang ke sana ya emang nyari harga murah, bukan nyari sensasi diskon gede dari harga awal yang tinggi. Oke, ngerti. Jadi department store kayak Macy's atau JCPenney susah niru itu tanpa ngerusak citra premium mereka yang udah kebangun ya. Betul. Beda positioning, beda ekspektasi pelanggan. Oke, pemahaman soal dua jenis manfaat ini benar-benar ngebuka mata ya soal gimana kita dan perusahaan berinteraksi sama harga. Nah, terus apa nih pelajaran praktis yang bisa kita ambil dari bab 7 ini buat diri kita sendiri sebagai konsumen? Buat Anda para pendengar nih. Pelajaran utamanya sih kesadaran diri ya. Pertama, nggak ada yang salah kok nikmatin sensasi dapat harga bagus atau berburu diskon. Itu bagian dari sifat manusiawi kita. Dan kayak kata Thaler, hemat duit kan artinya Anda punya sumber daya lebih buat hal lain yang penting buat Anda. Itu rasional sebenarnya. Tapi pasti ada tapinya nih. Haha, pasti ada. Tapinya adalah waspada sama seberapa gede kekuatan si manfaat transaksi ini bisa ngendaliin keputusan Anda. Jangan sampai Anda kejebak beli barang yang sebenarnya nggak Anda butuhin, atau nggak terlalu suka, atau malah nggak bakal pernah Anda pakai cuma karena dealnya itu rasanya terlalu bagus buat dilewatin. Godaan menang dalam transaksinya itu bisa kuat banget loh. Jadi, tips praktisnya mungkin pas lagi tergoda diskon gede nih, coba berhenti bentar, terus tanya ke diri sendiri. Kalau barang ini harganya normal, gue masih bakal beli nggak ya? Atau gue beneran butuh barang ini, apa cuma senang aja sama diskonnya? Gitu kali ya? Nah, itu cara yang bagus banget buat misahinnya. Sadari perasaan untung atau menang itu, nikmatin aja sensasinya kalau mau, tapi abis itu bikin keputusan beli berdasarkan kebutuhan dan nilai sebenarnya barang itu buat Anda. Manfaat akuisisi, jangan cuma karena harga coretnya doang. Intinya, jangan biarin senengnya transaksi ngalahin logika akuisisi. Oke, dicatat. Terus kalau buat sisi bisnisnya gimana? Selain jangan sampai kayak JCPenney tadi. Pelajaran kuncinya sih, jangan pernah ngeremehin keinginan konsumen buat ngerasa dapat deal yang bagus. Ini berlaku buat semua segmen pasar loh. Thaler secara khusus nyorot fenomena banyaknya mobil mewah kayak Mercy atau BMW yang parkir di Costco. Costco kan toko gudang yang identik sama harga murah, barang gede-gede gitu. Oh ya. Kok bisa? Artinya apa? Orang kaya pun suka ngerasa pintar karena dapat penawaran bagus. Wah, bener juga ya. Jadi mau Anda jual barang mewah atau kebutuhan pokok, penting buat mikirin gimana caranya ngasih manfaat transaksi ke pelanggan. Nggak harus selalu diskon gede kok, bisa aja program loyalitas yang ngasih hadiah, bonus nggak terduga, pelayanan ekstra yang bikin harganya jadi terasa lebih pantes, atau ya sekedar cara nampilin harga yang kinter. Jadi soal persepsinya juga ya? Banget. Nunjukin kalau Anda ngehargain uang pelanggan dan ngasih nilai yang oke buat harga yang mereka bayar, itu kunci buat narik dan nahan mereka. Persepsi soal deal itu penting banget. Baik. Rasanya udah cukup dalam nih kita ngembongkar ide-ide utama dari bab 7, misbehaving. Jadi paham ya, kenapa harga itu bukan cuma angka, tapi juga bawa muatan psikologis yang kuat. Perasaan kita soal harga pas, kemahalan, atau untung banget ternyata campuran kompleks antara apa yang kita dapat, manfaat akuisisi, sama gimana cara dapatnya dibanding ekspektasi kita, manfaat transaksi. Manusia yang dipengaruhi persepsi, emosi, dan yaitu tadi sensasi dapat penawaran bagus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungin. Coba deh, ingat-ingat lagi pengalaman belanja terakhir pas Anda ngerasa senang banget karena dapat harga bagus atau deal mantap. Coba tanya ke diri sendiri, sumber kebahagiaan utamanya waktu itu apa ya? Menarik pertanyaannya. Di bawah ekspektasi Anda, fokus ke manfaat transaksi. Nah, itu dia. Yang mana yang lebih dominan? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah dorongan kuat dari sensasi menang dalam transaksi itu pada akhirnya ngebawa Anda ke keputusan pembelian yang benar-benar baik, bijak, dan berguna buat Anda dalam jangka panjang? Sebuah pertanyaan buat direnungin pas Anda lagi berburu diskon berikutnya. Pertanyaan yang bagus buat refleksi diri. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa.